berlangsung di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dan setelah itu, tahapan selanjutnya ini diikuti dengan tahapan rekapitulasi ataupun penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang ataupun bertahap dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga tingkat kota. Yang mana proses penghitungan suara dan juga rekapitulasi ini berlangsung mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Dan sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa tentunya hasil rekapitulasi ataupun penghitungan suara ini menimbulkan perasaan puas dan tidak puas, khususnya bagi para pasangan calon yang dinyatakan kalah begitu. Dan tentunya mereka juga berhak untuk memberikan ataupun melayangkan permohonan sengketa, dan sampai dengan saat ini tahapan proses Pilkada 2024 ini kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian sengketa Pilkada 2024 yang mana sudah dibuka untuk pendaftaran ataupun penyerahan permohonan sengketa ini pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024. Dan saya itu perlu kita ketahui juga, Valen dan juga pemirsa, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa disyaratkan bagi peserta ataupun pasangan calon yang ingin mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2024 diberi waktu, ya ini paling lambat 3 hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan pada Pilkada 2024. Dan kemudian selanjutnya bisa diketahui bahwa para paslon ataupun peserta yang ingin mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini perlu menyertakan sejumlah bukti ataupun sejumlah dokumen-dokumen resmi sebagai persyaratan untuk memasukkan sengketa Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini memiliki waktu 45 hari untuk menyelesaikan sengketa Pilkada 2024. Ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh peserta ataupun pasangan calon yang merasa tidak puas ingin mendaftarkan sengketanya, bahwa harus menyiapkan 2 hal. Yang pertama adalah alat ataupun bukti pelanggaran Pilkada 2024, dan yang kedua adalah menyertakan keputusan KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dan kemudian nanti ketika dokumen ataupun permohonan sengketa ini sudah diterima oleh petugas pelayanan administrasi perkara di MKRI, ini juga para pemohon ataupun pasangan calon ini diberi waktu juga 3 hari apabila nanti dokumen-dokumen ataupun alat-alat bukti ini masih dianggap belum lengkap. Adapun tenggat waktu yang dipersiapkan ini adalah selama 3 hari masa kerja sejak diterimanya permohonan oleh MKRI. Dan juga yang perlu diketahui yang penting adalah, Valen dan juga pemirsa, bahwa kita juga perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dan juga respon masyarakat terkait dengan proses Pilkada 2024 ini, khususnya tahapan sengketa Pilkada yang saat ini tengah berlangsung. Bagaimana respon warga terkait dengan proses penyelesaian sengketa ini? Saya akan mencoba untuk berbincang langsung kepada warga yang saat ini tengah saya temui di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selamat pagi, dengan siapa? Dengan Kiki. Oke. Kiki, kalau boleh tahu, Kiki ini status pekerjaan apa dan domisili di mana? Ini karyawan di perkantoran di sekitar Medan Merdeka, domisilinya di Tangerang. Oke. Domisili Tangerang. Pastinya udah nyoblos, sudah milih dong yang kemarin? Nah, sudah. Ini gimana? Jagoan ataupun pasangan calon yang kamu pilih, hasilnya gimana? Menang nggak? Kayaknya kalah deh kemarin. Oke. Nah, Kiki, aku pengen tahu, ini kan setelah proses penghitungan suara, kemudian ada pihak yang merasa puas dan tidak puas. Yang tidak puas kemudian berujung kepada pengajuan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini. Kamu sebagai warga masyarakat melihat fenomena ini seperti apa?
Menurut aku bagus-bagus aja sih Mas ya, karena ini adalah bentuk demokrasi begitu. Apakah dari tim mereka sebenarnya juga menemukan ada kecurangan atau tidak, itu menjadi hak dari para paslon dan juga saksinya. Ada pesan khusus nggak kamu sebagai warga begitu untuk paslon yang telah dinyatakan menang dan kemudian paslon yang dinyatakan kalah dan kemudian mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini? Pesan apa yang ingin disampaikan? Kalau untuk yang menang mungkin udah amanah rakyat ya, jadi harus dijalankan sebaik-baiknya. Terus untuk yang kalah dan mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi, mengikuti persidangannya, dan nanti juga harus menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh para hakim. Dan kalau misalkan dinyatakan benar-benar kalah, selisih angkanya jauh, mungkin bisa mendukung para paslon yang menang dari sisi luar, seperti itu. Terima kasih banyak Kiki atas tanggapannya. Silakan dilanjut untuk aktivitas. Dan selain itu, Valen dan juga pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang dengan warga lainnya. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan warga yang berstatus karyawan swasta ataupun pekerja kantoran, dan kali ini saya akan mencoba berbincang langsung bersama dengan warga yang statusnya ini merupakan pedagang yang kemudian ini saya temui di sekitaran ataupun tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini. Dan ini kami masih menantikan bersama bahwa ini bisa dilihat bahwa situasinya ini merupakan sebuah kedai yang terbuat dari kontainer begitu. Dan ini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Yahya Pak. Pak Yahya ini kelihatannya kayaknya seger banget nih Pak Yahya pagi hari ini. Rapi banget ini, kayaknya udah siap untuk memulai hari Pak ya. Nih Pak, ini saya mau nanya nih. Bapak domisili di mana? Di Jatinegara. Di Jatinegara. Oh, berarti KTP DKI Jakarta ya kan. Nah, kemarin dari 3 paslon yang ada, Bapak pasti udah milih kan? Sudah milih. Terus gimana Pak jagoan Bapak? Menang nggak? Alhamdulillah jagoan saya menang. Alhamdulillah. Nah Pak, ini kan melihat situasi saat ini bahwa Pilkada 2024 ini tengah memasuki tahap penyelesaian sengketa Pilkada Pak gitu. Bapak melihat proses yang terjadi saat ini bagaimana Pak sebagai warga? Prosesnya ini sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh KPU Republik Indonesia. Sehingga dengan Pilgub 2024 ini dengan 3 paslon pasti ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya yang kalah itu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Pak Yahya sendiri Pak, gugatan yang dilayangkan oleh paslon yang kalah itu wajar nggak sih, umum nggak sih begitu? Sebenarnya dalam masyarakat itu yang menang ya